Oke, tes-tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang kembali di live class Jadi BUMN ya. Apakah suaraku udah terdengar? Halo? Oke, terdengar ya. Baik, aku ucapkan selamat datang kembali, teman-teman. Hari ini kita lanjut ya untuk pembahasan soal dan juga materi-materi seputar tes bahasa Inggris BUMN ya. Gitu. Nah, seperti biasa, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, supaya dilancarkan. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Selesai. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke pembahasan hari ini ya. Seperti biasa, tapi akan aku ingatkan di setiap pertemuan bahwa berdasarkan tes tes bahasa Inggris BUMN batch sebelumnya gitu ya, si tes bahasa Inggris ini ada 3 section ya, ada 3 bagian. Yang pertama bagian structure, atau kita diminta untuk pilih opsi yang benar. Yang kedua, bagian written expression, atau kita diminta untuk memilih opsi yang salah. Dan yang ketiga adalah soal reading gitu ya, atau soal pemahaman bacaan. Nah, untuk 1 dan 2 nih sama ya, kurang lebih kita diminta atau yang diuji adalah kemampuan grammar kita ya. Bedanya kalau structure kita diminta melengkapi, kalau written expression kita diminta cari yang salah gitu ya, atau mengidentifikasi gitu ya, mana nih dari kalimat lengkap tersebut yang salah. Untuk jumlah soalnya sendiri sama, structure 20 soal, waktu 15 menit, written expression juga sama, 20 soal 15 menit. Ini berdasarkan tes BUMN yang batch-batch sebelumnya gitu ya, batch yang terakhir. Kalau reading lebih banyak, 45 soal untuk 50 menit. Untuk hari ini, insya Allah kita akan fokus di jenis soal yang structure ya, fokusnya di bidang grammarnya, kayak gitu. Nah, kita kan kemarin udah sempat bahas ya, maksudnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah bahas tentang klausa, tentang ya pokoknya materi-materi yang besar-besarnya lah, kurang lebih kayak dependent clause, independent clause, conjunction, dan sebagainya. Dan untuk hari ini kita akan coba bahas materi yang sifatnya lebih detail gitu ya, materi yang lebih kecil lah cakupannya, yaitu tentang non-finite verbs. Intinya atau utamanya tentang penggunaan gerund dan infinitif. Karena kemungkinan atau nggak kemungkinan sih, dari yang aku lihat gitu ya, banyak dari kita yang masih bingung nih setelah suatu verb gitu ya, diikuti gerund gitu ya, diikuti bentuk verb ing, atau diikuti bentuk to infinitive sih. Nah, kayak gitu ya. Makanya sehari ini kita akan coba bahas ya bedanya penggunaan gerund dan infinitif. Yang keduanya ini masuk ke dalam kelompok verbal atau bentuk verb yang non-finite, alias tidak bisa berfungsi sebagai verb utama. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja lihat ke klasifikasi verb ini ya. Ini sambil review sedikit, apa sih yang dimaksud non-finite verb gitu. Nah, kalau kita ngomongin verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris, jadi verb tuh bisa kita bagi jadi beberapa kategori ya, berdasarkan kategori tertentu. Yang pertama gitu ya, berdasarkan bentuknya, bentuk perubahannya gitu ya. Verb 1, verb 3-nya ada yang sifatnya regular atau dapat kita apa ya, perubahannya tuh kayak tetap ya, atau perubahannya tuh beraturan, dan ada yang irregular. Nah, ini dari kategori bentuknya. Apakah perubahannya itu tetap, beraturan, atau tidak beraturan. Yang kedua, jenis verb juga bisa dibagi berdasarkan apakah dia perlu objek atau tidak. Nah, itu disebut dengan verb yang transitif atau intransitif. Kalau transitif, pasti selalu harus punya objek, selalu diikuti objek. Tapi kalau intransitif, dia tidak diikuti objek. Nah, tapi ada juga ya verb yang masuk ke keduanya. Bisa transitif, bisa intransitif. Kayak gitu. Itu pengelompokan verb dari kategori yang kedua. Nah, yang ketiga, yang sebelah sini nih, berdasarkan tadi ya, apakah dia bisa jadi kata kerja utama atau tidak, bisa dibagi jadi 2 kelompok, teman-teman. Ada verb yang sifatnya tuh finite, alias bisa jadi kata kerja utama gitu ya, yang memang bentuk kata kerja sebagai kata kerja. Dan ada juga yang bentuknya non-finite. Atau dia tuh memang bentuknya verb, memang bentuknya kata kerja, tapi tidak bisa menjadi kata kerja utama. Nah, fokus kita hari ini adalah membicarakan tentang si non-finite verb. Nah, si non-finite verb ini dibagi jadi 3, teman-teman.
Ada 3 jenis. Yang pertama tuh infinitive, alias gampangnya ya, yang biasanya kita kenal sebagai to ditambah verb 1. Nah, kalau ada kalimat, si bentuk verbnya tuh to tambah verb 1, berarti dia bukan kalimat. Belum jadi kalimat utuh gitu ya, karena nggak ada bentuk verb yang finite. Lalu yang kedua, bentuk gerund. Nah, bentuk gerund itu apa? Bentuk verb ing yang fungsinya sebagai noun. Nah, ini ya, nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah bentuk participle. Kalau bentuk participle ada dua ya. Ada yang bentuknya verb ing, ada yang bentuknya verb 3. Tapi sama, keduanya berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Kayak gitu. Jadi sekarang gampangnya, teman-teman ingat aja, kalau teman-teman ketemu kalimat, selalu kan semua kalimat tuh atau klausa tuh syaratnya harus punya subjek dan satu finite verb minimal. Nah, kalau nggak ada finite verbnya, isinya cuma non-finite, ya belum memenuhi syarat atau belum bisa disebut sebagai klausa. Contoh misalkan ya, ada kalimat a man walking. Nah, a man walking. Nah, ini klausa atau bukan? Bukan. Dia bukan klausa karena nggak ada finite verbnya, adanya walking. Dia non-finite. Kalau misalkan kita ganti ya kalimatnya, a man walking is my friend, for example. Nah, kalau ini baru bisa kita sebut sebagai klausa karena udah ada finite verb-nya. Berarti ini walking apa dong? Dia bentuk verb kan? Tapi verb ing aja. Dia masuk jadi participle. Laki-laki yang berjalan adalah temanku. Kayak gitu. Nah, hari ini fokusnya bukan di finite verb tapi non-finite verb, terutama untuk yang nomor infinitive dan gerund nih. Karena mereka yang paling sering bikin kita bingung lah. Kita harus pakai infinitive atau gerund sih? Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini kalau ada pertanyaan, ditanyain aja ya. Nah, ini contoh ada ya. Ada contoh soal. Strauss finished blah 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 two of his published composition before his 10th birthday. Oke, kita lihat ya. Untuk soal ini, yang mana finite verb-nya, teman-teman? Udah ada finite verb belum dalam soal? Apakah ada finite verb? Apakah ada verb yang berfungsi sebagai kata kerja? Ada, betul. Ada finished. Oke, kenapa finish finite verb? Dia verb berapa? Dia verb 2. Betul, dia finite verb ya. Bentuk verb 2. Nah, sekarang di kalimat ini nggak ada conjunction ya. Berarti kita nggak boleh nih pilih di opsi yang finite verb lagi. Karena hukum ya, aturannya gitu ya. Kalau misalkan mau nambah finite verb lagi, harus ada conjunction. Ini nggak ada. Jadi nggak boleh nambah finite verb. Sekarang mana nih di antara A, B, C, D yang finite verb dan harus kita hilangkan? Betul. Yang B salah. Karena write itu verb 1 ya, dia finite verb. Gak bisa. Written, dia verb 3 sebenarnya. Write, wrote, written ya, verb 3. To write, dia to infinitive, non-finite. Writing, dia bisa jadi gerund, bisa jadi infinitive ya. Sorry, kok infinitive sih, participle ya, tergantung fungsinya. Oke, nah pertanyaan nih. Setelah, kan di sini ya munculnya setelah finite verb finish. Menurut teman-teman, setelah finish harus diikuti oleh to infinitive atau gerund. Kalau verb 3 nggak bisa ya, karena dia participle. Oke, finish. Betul. Setelah finish harus diikuti dengan gerund. Jadi jawabannya adalah yang D. Strauss finish writing gitu ya. Strauss menyelesaikan menulis 2 komposisinya sebelum ulang tahunnya yang ke-10. Kayak gitu. Nah, ini salah satu fungsi gitu ya. Kita bisa tahu nih mana yang diikuti gerund, mana yang diikuti to infinitive. Karena secara struktur ya, C bisa, D bisa. Jawabannya kenapa kita bisa tahu gitu deh? Karena kita tahu gitu ya. Di sini main verb-nya atau finite verb-nya adalah finish. Makanya diikuti gerund. Nah, itu ya yang akan kita coba pelajari hari ini. Mana aja sih verb, main verb gitu ya, finite verb yang diikuti gerund, dan mana aja finite verb yang diikuti to infinitive. Ini tuh udah kayak ada aturannya sendiri, teman-teman. Dari native speaker-nya gitu ya, dari Inggrisnya kayak gitu. Nah, kita akan pelajari itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman?
Nah, kenapa nggak C ya tadi ya? Karena finish harus diikuti gerund gitu. Ini bukan gerund ya, ini bukan participle. Kayak gitu. Oke, alright. Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ke slide berikutnya. Nah, ini tadi review jadi lagi ya. Kita akan fokus di nomor 1, si gerund, dan nomor 3 ya, to infinitive. Nah, 3 ini, gerund, participle, dan infinitive, tadi aku bilang adalah non-finite. Alias mereka tidak berubah ya, walaupun si tenses kalimatnya berubah. Contoh, ada kalimat cooking lamb properly is a skill. Nah, di sini ada bentuk cooking. Dia kan bentuk verb ya, bentuk verb ing. Tapi bukan sebagai finite verb di kalimat ini. Finite verbnya adalah is. Memasak. Lamb itu apa ya? Domba ya. Domba. Kambing bukan ya. Memasang kambing dengan tepat adalah sebuah kemampuan gitu ya. Adalah sebuah skill. Nah, kita tahu nih, cooking lamb-nya dia sebagai noun. Karena dia subjek gitu ya. Memasak kambing dengan betul adalah sebuah kemampuan. Nah, sisi cooking lamb properly-nya dia adalah gerund yang berfungsi sebagai subjek. Nah, karena dia noun, dia tadi ya fungsinya bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi complement. Jadi jangan aneh nih, kalau teman-teman ketemu bentuk verb ing, jadi subjek, jadi objek, atau jadi complement. Contoh misalnya ada kalimat, cooking is my hobby. Nah, si cooking yang di depan dia gerund. Karena dia noun ya, sebagai subjek. Atau ya, sebagai objek. Contohnya, my hobby is cooking, for example. Nah, bisa ya, my hobby is cooking. Tadi, setelah finite verb nih, ada complement cooking. Bentuk verb ing, bisa. Atau misalkan kayak tadi, jadi objek. She finish cooking. Nah, ini cookingnya sebagai objek dari finish. Kayak gitu. Nah, ini contoh penggunaan gerund sebagai objek. Kak masih bingung antara kedua penggunaannya. Cara bisa tahu gimana, Kak? Cara bisa tahu penggunaan gerund dan infinitif maksudnya, Kak Dila. Oh, kecepatan ya? Oke, kalau gitu aku pelanin dulu ya. Nah, bedanya, gini ya, gampangnya tuh gerund sama infinitif tuh sama-sama non-finite, teman-teman. Bedanya dari bentuk. Kalau gerund, bentuknya verb ing. Kalau infinitif, bentuknya tuh tambah verb 1. Nah, keduanya nih, si gerund sama infinitif nih, emang sering bikin kita bingung. Mana gitu ya, yang setelah suatu verb diikuti gerund, dan mana yang diikuti itu infinitif. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Karena sama nih, infinitif juga, tambahannya bisa jadi noun. Dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi complement. Maka nih, kalau kalimatnya kayak gini, misalkan, cooking is my hobby. Kita juga bisa bikin kalimat, to cook is my hobby. Bisa. Terus yang jadi ini ya, complement misalkan. My hobby is to cook. Bisa juga. Nah, yang beda adalah yang sebagai objek. Karena kalau sebagai objek ini khusus, teman-teman. Ada memang yang beberapa verb hanya bisa diikuti gerund, dan beberapa verb hanya bisa diikuti infinitif ya. Contoh nih, tadi ada kata finish kan. Nah, misalnya ya, ada kalimat she finish. Nah, kita nggak bisa bilang she finish to cook, tapi harus she finish cooking. Karena setelah kata finish, harus diikuti dengan gerund. Kayak gitu. Tapi misalkan ya, kalau kalimatnya ganti, jadi she wants. She wanted gitu ya. Nah, kalau wanted, nggak boleh diikuti gerund. Harus diikuti infinitif. She wanted to cook. Gitu. Jadi alias, penggunaan gerund dan infinitif ini berhubungan erat gitu ya dengan penggunaan finite verb-nya. Finite verb-nya mana? Harus diikuti apa? Kayak gitu. Kurang jelas? Kalau modal setelahnya harus to infinitif ya, Kak. Kalau modal tuh kayak can gitu ya. Kayak should, kayak will. Harus diikuti verb dasar. Verb dasar gitu ya, verb tanpa embel-embel.
gitu. Jadi misalkan I can cook, I can sleep gitu. Langsung aja verb dasar, verb 1. Kak, aku bisa bingung cara bedanya itu lihat di mana. Bisa-bisa ada penjelasannya. Oke, cara bedain gerund sama infinitif. Nah, kalau gerund dan infinitif, cara bedainnya lihat dari bentuknya. Kalau gerund, bentuknya verb ing. Kalau infinitif, bentuknya to tambah verb 1. Kayak gitu. Misal, I am going to play with friends. Oke, Kak Raymond ya. Kalimat ini, I am going to play with my friends, for example. Oke, pertanyaannya untuk kalimat ini, finite verb-nya yang mana, teman-teman? SOC tadi apa, Kak? S-nya subject, O-nya objek, C-nya complement. Gitu. Nah, ini I'm going to play. Finite verb ini kan, going to play. I'm going. Ini finite verb-nya. Nah, karena dia pakai going, dia diikuti dengan to infinitive. Kayak gitu. Nah, ini ada yang nih, kata Kak Mas ya, maksudnya tergantung verb yang dipakai itu, terus baru kita tentuin pakai yang mana. Betul, Kak Mas. Jadi kita bisa tahu ya, diikuti gerund atau infinitif, kalau kita tahu tuh, ini dia tuh verb ini, diikuti gerund atau infinitif, karena udah ada daftar pastinya. Nanti aku liatin ya, di slide berikutnya ada daftar aslinya. Kak, itu finish sama wanted sama-sama verb 2, bedanya di mana? Nah, beda. Kalau want kan artinya ingin. Finish artinya selesai. Nah, kalau selesai, diikuti gerund, verb ing. Tapi kalau want, diikuti infinitif. Memang sama verb 2, tapi verbnya beda kan? Yang satu finish, yang satu want. Gitu, Kak Dila. Daftar final verb yang diikuti gerund atau infinitif. Ada kaikal setelah ini. Gitu. Intinya gitu ya. Kita tadi review sedikit tentang gerund dan infinitif. Intinya gerund itu verb ing, infinitif to tambah verb 1. Sekarang kita coba latihan ya, biar lebih jelas. Dari kalimat yang pertama, coba dari kakak-kakak, silakan dilihat di kalimat 1. Adakah gerund atau to infinitif atau participle? Di kalimat nomor 1 dulu. Silakan disebutkan atau diketik. Ada ya? Oke, gerundnya yang mana? Gerundnya yang mana? Betul. Ini kan adapting a kitchen. Nah, dia di sini adapting a kitchen, dia adalah gerund. Gerund sebagai apa? Subjek, objek, atau complement? Sebagai apa nih adapting di sini? Betul. Dia gerund sebagai subjek. Itu kan karena mengadopsi seekor kucing depends. Nah, ini finite verb ya, bergantung pada apakah kamu punya kemampuan untuk merawatnya gitu ya. Nah, ini ada juga ada to care. Sini ada to care ya. Dia adalah to tambah verb 1 ya, berarti to infinitive. To infinitive. Kayak gitu. Nah, dia bentuk verb kan, tapi bukan sebagai verb. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Apakah ada gerund atau infinitif di kalimat nomor 2? Betul, ada infinitif, yaitu to bring. To bring. Cheryl forgot to bring. To tambah verb 1 ya, alias to infinitive. Cheryl lupa untuk membawa dompetnya. Jadi aku meminjamkannya $10, katanya. Oke, yang terakhir nomor 3. Apakah ada gerund atau to infinitive atau participle? Betul, ada participle, yaitu walking. Nah, kenapa dia participle? Karena beda ya. Tadi aku bilang, gerund itu dia noun. Yang namanya noun bisa jadi subjek, objek, atau complement. Di sini, si man-nya dia sebagai adjektif. Si man, si walking-nya ya, sebagai adjektif. Linda gitu ya, mengenali laki-laki. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang menjalankan gitu ya, atau berjalan dengan seekor anjing. Kayak gitu. Jadi si walking-nya adalah adjektif. Beda ya sama yang adopting. Karena dia sebagai subject. Kayak gitu. Itu ya, bedain gerund, infinitif, dan participle. Kalau participle masih bingung, nggak apa-apa. Hari ini kita fokusnya di gerund dan to infinitive. Dan mana yang harus, apa ya, ya mana yang polanya lah. Pola diikuti gerund, pola diikuti to infinitive. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke definisi si gerund ya. Kita balik lagi nih, lebih detailnya lagi.
Katanya, a gerund is noun made from a verb by adding ing. Nah, tadi ya, gerund adalah bentuk verb yang ditambah ing. Jadi kalau ditanya gerund itu apa? Bentuk verb ing. Gitu aja. Yang fungsinya sebagai noun. Bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Oke, boleh Kak Aulia? Nah, silakan. Oke, bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun. Ya, yang namanya noun, yang namanya kata benda, ya dalam kalimat fungsinya 3 gitu ya. Entah itu jadi subjek, entah itu jadi objek, entah itu jadi complement. Kayak gitu. Contoh ya, ada kalimat nih, reading helps you learn English. Oke, di sini gerundnya reading ya, dia bentuk verb ing. Helps you learn English. Sebagai apa? Sebagai subjek. Verbnya mana? Helps. Nah, membaca membantumu belajar bahasa Inggris. Makanya si reading nih, si gerundnya sebagai subjek. Kalimat yang kedua, her favorite hobby is reading. Sama, ada gerund juga nih, reading. Sebagai apa? Sebagai complement. Nah, review sedikit ya. Complement itu apa? Complement adalah pelengkap. Yaitu kayak noun, adjective, dan lain-lain yang muncul setelah linking verb. Linking verb itu kayak to be ya. Is, am, are, dan sebagainya. Dan juga kata kerja yang berhubungan dengan indera. Kayak looks, kayak chase, misalkan ya. Dan sebagainya. Gitu, itu yang dimaksud dengan complement. Yang terakhir, I enjoy reading. Nah, aku menikmati membaca. Nah, si reading dia bentuk gerund yang berfungsi sebagai objek. Kenapa objek? Karena munculnya setelah finite verb. Gitu. Nah, ini nih yang sering bikin bingung ya, yang nomor 3 ini. Kita bingung nih, setelah enjoy diikut to read atau to read? Pertanyaannya, ya ini, ada polanya. Setelah enjoy harus diikuti gerund. Gak bisa kita pakai to infinitive. Kayak gitu ya, kurang lebih. Untuk gerund dan infinitive. Nanti dapat SS-nya gak, Kak? Lupa juga. SS-nya apa? Maksudnya slide-nya. Slide-nya selalu aku kirim ke admin. Nanti teman-teman boleh nanya ke admin ya. Masih bingung bedain sebagai complement sama participle. Nah, kalau participle bentuknya ada verb 3, ada verb ing. Tapi nggak akan kita bahas hari ini ya. Intinya participle tuh bentuk verb 3 atau verb ing yang jadi adjektif. Kalau complement, anggap aja dia tuh pelengkap. Misal ya, teman-teman bikin kalimat. My hobby is aja. Nah, lengkap nggak kalimatnya? Enggak. Makanya di sini butuh complement. Tadi my hobby is reading, for example. Nah, itu ya yang dimaksud dengan complement, pelengkap. Jadi kalau nggak ada dia, nggak lengkap kalimatnya. Kita kan nggak bisa ya bilang my hobby is doang. Harus ada lanjutannya. Apakah itu reading, apakah itu swimming, misalkan, dan sebagainya. Gitu. Kak, apakah semua penambahan ing dalam bahasa Inggris masuk dalam kategori gerund? Nah, enggak ya. Tadi ada yang gerund, ada yang participle. Tapi kalau ditambah ing, dia jadi noun berarti gerund. Gitu. Oke, gitu ya untuk penjelasan dari gerund. Nanti ada ya latihan soalnya di belakang. Sekarang infinitif. Infinitif itu apa? Nah, infinitif itu tadi bentuk to ditambah verb 1. Nah, sama ya kayak si gerund, dia juga bisa jadi noun. Bisa jadi noun, bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi complement. Contoh, to learn is important. Nah, di sini si to learn-nya sebagai subjek. Belajar gitu ya, untuk belajar itu penting. Atau the most important thing is to learn. Sama, to learn-nya dia sebagai complement. He wants to learn. Nah, si to learn-nya dia sebagai objek dari kata wants-nya. Dia ingin apa? Ingin untuk belajar. Nah, setelah want, pastikan ikuti dengan to infinitive. Kayak tadi ya, setelah enjoy diikuti gerund, setelah wants diikuti to infinitive. Kenapa kayak gitu ya? Memang polanya seperti itu ya. Udah ada polanya dari sana. Mana aja gitu ya, verb yang diikuti gerund, mana aja yang diikuti to infinitive. Kayak gitu. Selanjutnya, nah di sini ya, sekarang tadi yang ditanyakan, kapan kita harus menggunakan gerund dan kapan kita harus menggunakan infinitive. Nah, sama ya, keduanya nih bisa jadi subjek, objek, complement. Bedanya, biasanya nih, ada beberapa kata, katanya as the object of sentence, lebih susah bedainnya, karena biasanya not normally interchangeable. Artinya tidak bisa
apa ya, tidak bisa saling, apa ya interchangeable artinya. Pokoknya tidak bisa tertukar lah. Jadi kalau misalkan kita bilang he enjoys, nggak bisa kita bilang he enjoys to swim. Karena setelah enjoy harus diikuti gerund. Kenapa? Karena memang seperti itu dari sananya. Nggak boleh kita bilang he enjoys to swim. Salah. Begitupun dengan nih, he wants to swim. Nah, want nggak boleh diikuti gerund, harus diikuti infinitive. Nggak bisa kita bilang he wants swimming, for example. Kenapa ya? Karena memang nggak bisa. Seperti itu aturannya dari Inggrisnya. Ada yang verb yang diikuti gerund, ada yang diikuti to infinitive. Kayak gitu. Tapi ya, secara normal, biasanya bentuk gerund lebih umum ya, teman-teman, daripada bentuk to infinitive. Makanya, just remember that 90% of time, you will use gerund as the subject or complement of a sentence. Gitu. Jadi sebagai subjek sama complement mah, normalnya pakai gerund. Nah, yang lebih bingung adalah sebagai objek setelah verb tertentu. Kayak gitu. Oke, ini ada rules yang teman-teman harus ingat ya untuk penggunaan gerund dan infinitive. Yang pertama, certain verbs are followed only by gerund. Nah, beberapa verb hanya diikuti gerund. Contohnya tadi ya, yang enjoy. Nah, enjoy nggak boleh diikuti infinitive, pasti diikuti gerund. Nah, aturannya yang lain, certain verbs only followed by infinitive. Kayak tadi, contohnya want. Kalau want, pasti diikuti dengan to infinitive. Kayak gitu. And certain verb by either a gerund or infinitive. Nah, tapi ada juga bentuk verb yang bisa diikuti keduanya. Contohnya si forget ya. Nah, forget ini bisa diikuti gerund boleh, diikuti infinitive juga boleh. Walaupun nanti ada bedanya ya sedikit dari makna. Kayak gitu. Kak, coba kasih penjelasan verb yang selain one untuk infinitive dan gerund. Atau ada pembeda verb untuk... Nah, ada Kak Hananda. Nanti ada daftarnya. Setelah ini udah aku siapin daftarnya ya. Nah, ini ada. Nanti kita lihat. Terus aturan kedua, gerund is more common to be used as subject and complement. Ya tadi ya. Jadi kalau sebagai subjek dan complement, lebih umum kita pakai gerund. Gitu. Nah, kalau infinitive is more common to be used after adjective. Kalau setelah adjective, lebih common pakai infinitive. Contohnya, it is not easy. Nah, ada easy ya, ada adjective. To graduate from here. Nah, tidak mudah untuk, graduate atau lulus dari sini katanya. Ini setelah easy ya, adjective, kita diikuti to infinitive. Itu rules yang ketiga. Rules yang keempat, only infinitive are used after certain verbs followed by nouns or pronouns referring to person. Nah, kalau setelah finite verbnya, ada orang dulu nih, I'm warning you, gitu ya. Aku, apa warning tuh? Kayak warn, tiba-tiba hilang kata ya. Aku warn you, gitu ya, untuk tidak melakukan hal ini. Nah, di sini setelah you, diikuti to infinitive. Kayak gitu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, karena paling sering muncul. Only gerunds are used after preposition. Hanya gerund yang diikuti atau yang mengikuti preposisi. Nah, preposisi ini kata depan ya, kayak at, in, on, about, dan sebagainya. Kayak for, diikuti gerund, bentuk verb i. Nah, ini 5 rules yang sebaiknya teman-teman memperingatkan ya tadi. Sebaiknya teman-teman pahami ya tentang peraturan penggunaan gerund dan infinitif. Gitu. Nah, sekarang kata-kata apa ini ya yang tadi teman-teman tunggu. Verb mana aja sih yang diikuti hanya gerund dan yang diikuti hanya infinitif dan yang bisa diikuti keduanya. Kita lihat dulu kelompok verb yang pertama ya, alias verb yang hanya diikuti oleh gerund. Contoh, di sini ada kata forgive, ada kata advice, ada kata allow. Contoh kita bikin, I advise talking to him, for example. Nah, kenapa setelah advice pakai verb ing? Ya tadi, karena dia masuk kelompok verb yang diikuti gerund. Gitu. Atau ya, kata forgive. I forgive, aku maafkan apa ya? I forgive, tapi nggak enak ya kalau forgive. I forgive, biasanya memaafkan seseorang gitu ya. I forgive you, misalkan ya. Nah, kalau ada you-nya nih, contoh yang tadi nih, kayak gini. I forgive you
to apa misalkan. Kayak gitu-gitu ya untuk penggunaan gerund dan infinitif. Nah, ini kenapa pakai to? Karena ada you-nya dulu. Kayak gitu. Lalu, kalau misalkan nggak ada you-nya, I forgive sleeping gitu. Aku maafkan tidur misalkan. I forgive your fault. Nah, ini kayaknya forgive aku kurang tahu ya, tapi nanti kita lihat lagi. Untuk contoh si forgive ya, kita tandai dulu. Nah, ini yang kalimat yang pertama ya. Kak, ada kata lain nggak selain daftar yang memang harus diikuti gerund? Nah, ini yang aku munculin tuh yang paling sering muncul ya, tapi aku juga sediain kok list yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, ini beberapa verb yang harus diikuti dengan infinitif ya. Ada agree, ada neglect, offer, dan sebagainya. Misalkan, I agree to follow you. Gitu. Kenapa kita pakai to follow setelah agree? Karena memang agree ada di sini. Atau I plan ya. I plan to go home, misalkan. Kenapa nggak going? Karena ada di sini kan, setelah plan diikuti infinitif. Kayak gitu. Itu untuk yang diikuti infinitif. Kak, bedanya simple past tense dan participle itu apa ya? Kan sama-sama lampau. Nah, kalau simple past itu biasanya yang dimaksud verb 2 ya. Tapi kalau participle itu biasanya bisa bentuk verb ing, bisa bentuk verb 3 tanpa to be. Gitu ya, Kak Yuyun. Nah, sekarang ini yang lumayan ya, adalah verb yang bisa diikuti gerund dan bisa diikuti infinitif. Nah, kalau yang sebelah kiri nih, katanya kalau diikuti keduanya maknanya tetap sama. Contoh, ada kata hate ya. Kita kan I hate swimming, misalkan. Boleh, boleh. Karena setelah hate boleh diikuti gerund atau infinitif. Kita bilang I hate swimming atau I had to swim, boleh. Tidak ada beda secara makna. Tapi kalau misalkan kita pakai yang ini ya, yang forget contohnya, I forget to sleep misalkan ya. Nah, ini bisa I forget sleeping, bisa nggak? Bisa juga. Karena tadi ya, si forget boleh diikuti gerund, boleh diikuti infinitif. Tapi artinya jadi berbeda. Gitu. Nah, ini ada ya beda artinya. Udah aku masukin di list yang berikutnya. Nah, berikutnya ini list 1, list 2, list dan 3 adalah list dari verb yang diikuti gerund atau infinitif. Coba aku liatin dulu ya di slide berikut ini. Nah, Kak, kalau ini I can forgive her for lying to me. Betul, dia pakai lying ya. Kenapa? Karena setelah for. For kan preposition ya, Kak Dila. Betul. Kak, inti dari verb yang kakak kualifikasi gerund dan infinitive ini di bagian apa ya, Kak? Beda penggunaannya. Oke, good question. Nah, ini contoh ya, beberapa verb yang bisa diikuti gerund atau infinitif. Contohnya ya, tadi ada kata forget. Nih katanya, she forget reading. Setelah forget, diikuti gerund ya, diikuti verb ing. Boleh? Boleh. Artinya jadi, ketika forget digunakan sebagai gerund, artinya to forget that you have done something. Artinya dia lupa sudah membaca, kurang lebih gitu. Tapi kalau setelah forgetnya diikuti to infinitive, artinya lupa tidak melakukan. Nah, ini kan she forgot reading the book when she was a kid. Dia lupa, dia baca buku waktu kecil. Tapi kali ini, she forgot to pay rent this month. Dia lupa untuk bayar sewa bulan ini. Gitu. Jadi, belum kan bayar sewanya. Tapi kalau ini, dia baca, tapi lupa. Udah pernah baca. Nah, itu ya yang dimaksud dengan beda secara arti untuk penggunaan gerund dan infinitif. Kalau dari aku sih, teman-teman boleh lihat ya, si daftarnya mana aja diikuti gerund, mana diikuti infinitif, dan mana yang bisa diikuti keduanya. Kayak gitu. Atau lebih gampang lagi, kita udah hafal secara pola aja. Karena tadi sering menyerap dari bacaan kita. Kayak gitu. Ini linknya kan aku udah kirim itu ya. Udah kirim. Nanti PPT-nya kirim, teman-teman bisa akses link PPT-nya dari aplikasi kalau nggak salah. Suka upload di aplikasinya. Oke, ini kita masuk ke latihan soal ya. Kita langsung aja masuk ke latihan soal utamanya tentang gerund dan infinitif ya. Teman-teman silakan kita kerjakan dulu ya. Ini utamanya ya, soalnya tentang gerund dan infinitif. Tapi kalau ada soal selain itu, boleh dikerjakan juga. Oke, kita mulai dari soal nomor pertama ya. Seperti biasa, aku akan kasih waktu teman-teman 1 menitan untuk mengerjakan di polls. Jangan lu diisi sendiri ya. Silakan diisi masing-masing dalam polls. Kita mulai
dalam 3, 2, 1. Oke, 10 detik lagi. Oke, waktunya habis. Aku end poll. 3, 2, 1. Oke, wah, di sini jawabannya lumayan beragam ya. Isinya di polls ya, Kak Gian. Oke, seperti biasa teman-teman, tips utamanya gitu ya, atau strategi pertama ketika teman-teman ngerjain soal kayak gini nih, soal structure, teman-teman cari dulu, soal ini ada finite verb-nya atau belum. Oke, ada finite verb-nya atau belum teman-teman? Nomor 1, silakan dicari. Apakah ada finite verb-nya, alias kata kerja yang memang dia sebagai kata kerja? Adakah? Betul, Kak Ayu. Belum ada nih kalimat ini finite verb-nya. Berarti dalam opsi kita cari yang bisa jadi finite verb. Yang mana nih di antara A, B, C, D yang bisa jadi finite verb? Yang bisa jadi verb sebagai kata kerja. Yang mana? Nah, yang bisa adalah A. A bisa ya, karena became, dia adalah verb 2 kan. Become, became, become. Dia adalah verb 2. Bisa. Becoming bisa nggak? Dia jadi finite verb. Nggak bisa. Dia nih gerund. Dia non-finite. Nggak bisa jadi finite verb. Yang C, has become. Bisa ya. Dia has ditambah verb 3. Bisa jadi finite verb. Yang D bisa juga will have become. Dia adalah tenses ya. Future perfect. Future perfect. Will ditambah have ditambah verb 3. Nah, sekarang udah lebih mengerucut ya antara A, C, dan D nih jawabannya. Pertanyaannya, di kalimat ini ya, tensesnya apa menurut teman-teman? By the 22nd century, robot appliance, bla bla bla, a necessity in every home. Nah, katanya, pada abad ke-22, alat rumah tangga berbasis robot mungkin ya, akan menjadi sebuah keharusan di setiap rumah. Nah, ini 22nd century. Nah, 22nd century kan berarti abad ke-22. Abad ke-22. Nah, ini masa apa nih? Masa lampau, masa sekarang, masa depan. Abad ke-22. Nah, sekarang abad ke berapa sih? Sekarang abad ke berapa ya? Sekarang abad ke-21 kan? Sekarang tahun 2024 kan? Nah, berarti abad ke-22 adalah future. Masa lampau, masa future apa? Masa depan ya. Nah, masa depan, betul kan? Nah, berarti mana nih yang menunjukkan future? Udah jelas, yang D. Will have become. Betul. Gitu. Akan sudah menjadi sebuah keharusan di sebuah rumah. Kenapa nggak verb 2? Karena dia past alias masa lampau. Kenapa nggak has become? Karena dia present ya. Gitu. Nggak bisa. Maka jawabannya adalah yang D. Karena ini tensesnya adalah future. Gitu. Nah, ini abad ke-22 ya. Bukan tahun 22, tapi abad ke-22. Gitu. Itu ya untuk nomor 1. Jadi, yang paling penting ketika soal kayak gini adalah teman-teman cari finite verb dulu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, sama silakan kerjakan dulu masing-masing di polls. Aku buka pollsnya dalam 3, 2, 1.
30 detik lagi. Oke, 3, 2, 1. Aku end poll teman-teman untuk nomor 1. Nomor 2 ya. Oke, seperti biasa. Kak Sarah nih, pollnya terlalu cepat muncul sebelum kami paham perintah soal. Oke, Kak Hananda, nanti aku 10 detik kalau gitu ya, sebelum buka polls. Oke, silakan nih, nomor 2, kita cari dulu finite verb-nya. Finite verb-nya yang mana nih, teman-teman, dari nomor 2? Apakah sudah ada? Oke, ada insist, correct. Selain insist, apakah ada lagi? Selain insist, apakah ada lagi? Betul, ada ya. Will blend. Dia juga finite verb. Oke, kalau ada 2 finite verb, kita harus tambahkan apa everyone? Kalau ada 2 finite verb, kita harus tambahkan? Betul, conjunction. Mana conjunctionnya di kalimat ini? Betul, ada that ya. Nah, sekarang sudah seimbang. Oke, berarti kalau misalkan ada yang hilang nih, boleh nggak finite verb lagi? Nggak boleh ya, karena kalau ada finite verb lagi, harus nambah conjunction. Gitu, harus nambah conjunction. Sekarang kita lihat, di antara A sampai D, mana yang kita eliminasi? Karena dia finite verb. Oke, yang A ya, udah jelas, use. Dia verb 1, dia finite verb. Nggak boleh ya, karena finite verbnya sudah sesuai dengan jumlah conjunction-nya. Yang B, to use, dia to infinitive. Yang C, the use. Nah, kalau the use, dia noun ya, karena ada the-nya. Kalau using, dia adalah gerund. Nah, pertanyaannya, di sini nih, dia yang hilang, apa yang kita butuhkan? Munculnya setelah kata insist on. Nah, on apa sih, teman-teman? On ini apa sih? What is on? Kata apa? Betul, dia preposition. Balik lagi ke aturan yang tadi. Kalau setelah preposition, harus diikuti dengan gerund atau infinitive. Ikuti dengan gerund. Betul. Insist on, using, materials, native region, bla bla bla. Betul. Nggak bisa ya, kita pakai infinitif setelah gerund. Aku tulis infinitif tidak bisa setelah preposition. Gitu. Kalau the use ya, nantinya jadi noun. Banyak arsitek modern insist gitu ya, atau bersikeras pada penggunaan gitu ya, bukan pada penggunaan materials. Nah, ini kalau pakai the use, ada the use of materials gitu ya, kurang lebih the use. Ini harus ada of-nya kalau pakai use, kayak gitu. Kak, jawabanku benar, tapi aku belum paham, boleh diulang. Nah, intinya kenapa kita pakai yang D gitu ya, using, karena di sini ada preposition. Nah, tadi ya aturannya, kalau setelah preposition ada bentuk verb, pastikan bentuk verb ing atau gerund. Gitu, mudahnya gitu ya. Kalau setelah preposition ada bentuk verb, pastikan bentuknya verb ing atau gerund. Gitu. Kak, aku masih belum ngerti soal finite verb itu bagaimana. Oke, aku review sedikit ya tentang finite verb. Jadi finite verb itu adalah verb yang memang dia sebagai kata kerja. Biasanya bentuknya tuh verb 1, verb 2, atau to be ditambah verb ing atau ditambah verb 3. Nah, ini yang bisa disebut sebagai finite verb. Gitu. Insist bentuk kedua. Bentuk kedua apa? Ini verb 1 ya. Insist tuh. Dia verb 1. Oh, berarti habis preposition diikuti verb ing. Betul, Kak Dila. Kalau setelah preposition ada verb gitu ya, pastikan bentuknya verb ing. Gitu. Itu ya untuk nomor 2. Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke, alright. Kalau aman, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sekarang nomor 3. Oke, silakan dikerjakan dulu di polls. Aku akan buka dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan diisi di polls teman-teman.
30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke. Aku tutup poinnya teman-teman dalam 3, 2, 1. Oke. Baik, jawabannya banyak yang A dan C. Oke, kagian. Berarti jaren untuk kegiatan yang sudah dikerjakan, kalau efektif belum dikerjakan ya, Kak. Nah, biasanya bisa sih disebut kayak gitu ya, kagian. Umumnya ya, pada umumnya seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor 3 ya. Oke, nomor 3 ini, finite verb-nya udah ada belum, teman-teman? Finite verb untuk nomor 3. Oke, is. Betul, selain is, ada lagi? Selain is, oke, ada engage. Oke, ada dua finite verb. Kalau ada dua finite verb harus ada apa? Conjunction, betul. Mana conjunctionnya? Betul, ada that ya. Oke, sekarang dari jumlah conjunction dan finite verb sudah tepat ya. Jadi kalau ada yang finite verb lagi di ABCD dia kurang tepat. Oke, di sini sebagai apa sih? Yang hilang tuh sebagai apa teman-teman? Sebelum finite verb? Sebagai subjek. Betul. Nah, sekarang kita cari nih di antara A sampai D mana yang bisa jadi subjek. Kalau A, the plant trees, gitu ya, tanaman pohon is a custom, adalah sebuah custom itu mungkin adat gitu ya, yang many people engage. Nah, yang banyak orang kerjakan untuk celebrate atau celebrate, mengapa ya, merayakan, betul, merayakan Hari Arbor katanya. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau the plant artinya jadi tanaman pohon, kurang tepat. Yang A salah. Dia karena dia noun gitu ya. Yang B, plant tree. Nah, di sini plant. Kalau pakai plant doang, dia verb satu. Nggak bisa ada verb satu lagi di depan. Kurang tepat. Karena dia jadi finite verb. Kalau C, planting trees. Nah, betul atau betul? Betul. Karena C ini bentuk gerund ya. Gerund bisa nggak jadi subjek? Bisa. Kan tadi bilang, gerund bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bisa jadi complement. Artinya menanam pohon adalah adat yang banyak orang lakukan untuk merayakan Hari Arbor. Kayak gitu. Kak, engage itu kok bisa jadi final verb ya? Nah, karena engage ini dia kan verb satu. Jadi kan aku bilang ya, yang jadi final verb itu antara verb satu, verb 2, atau to be tambah verb ing, verb 3. Kayak gitu. Itu ya, kamu nikah. Kalau to planting, nah ini kurang tepat ya. Setelah to diikuti verb kurang tepat. Ini mah setengah-setengah, to infinitive enggak gitu ya. Itu juga enggak. In to celebrate sebagai preposition. Engage in. Nah, ini verbnya tuh segini. Engage in to celebrate Arbor Day. Gitu. Engage in to celebrate Arbor Day. Arbor Day. Kalau to plan boleh, boleh. Karena nggak ada ya. Tapi kalau ada pilihan to plan, boleh. Karena tadi ya, si to infinitive juga bisa jadi subject. Gitu. Tapi secara umum biasanya gerund ya. Itu untuk nomor 3 ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Silakan dilihat dulu 10 detik sebelum aku buka lagi. Sebelum aku buka lagi polls-nya ya. Kak, kalau ada pilihan to plan, benar gak? Benar. Boleh. Karena tadi ya, to infinitive boleh jadi subjek juga. Oke, udah 10 detik. Aku buka lagi polls-nya untuk nomor 4. Silakan kita mulai. 3, 2, 1. Tiga puluh detik lagi.
Oke, 10 menit sudah habis. 3, 2, 1. Oke, right. Di sini jawabannya banyak yang B dan C ya. Oke, kita lihat. It is necessary. Bla bla bla, the approaches to B, bla 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 bla. Oke, kita lihat nih. Untuk nomor pertama ini, udah ada finite verb ya. Nomor 4 ini, udah ada finite verb ya. It is necessary. Nah, setelahnya ada adjective. Oke, jawaban teman-teman apa nih? Jawabannya? Jawabannya adalah? Betul, jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa B, bukan C, bukan gerund? Kenapa tuh infinitive? Betul. Nah, tadi ya, karena ada adjective. Kalau ada adjective, it is necessary. Umumnya diikuti dengan to infinitive, gitu ya. It's necessary to plan the approaches to a bridge, their design and alignment in such way, bla 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 bla. Gitu. Betul. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Gerund juga sebenarnya nggak bisa ya, karena setelah adjective diikuti to infinitive. Walaupun secara struktur mungkin aja, tapi kita tahu nih, setelah adjective harus selalu diikuti dengan to infinitive. Makanya jawabannya adalah yang B. Contoh lain ya, misalnya kalimat it is important. Nah, ada pasti it is important, misalkan di sininya read ya. Nah, to read atau reading? Jelas to read. Kalau ada reading, pasti salah. Karena di sini adalah adjective. Gitu. Oke. Masih ada waktu kah? Ternyata waktunya habis ya, teman-teman. Kita tepat nih sampai jam 8 karena ya masih ada kelas lagi ya setelah ini. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Aman? Aman ya? Oke, intinya itu sih teman-teman untuk membedain mana yang to infinitive, mana yang gerund. Diingat aja ya, daftar yang tadi dan juga secara polanya. Gitu. Kak, next bahas lanjutan ini ya, Kak. Oke, insya Allah ya, nanti ke depannya kita bahas participle juga. Oke, gitu aja paling buat malam ini. Aku ucapkan terima kasih buat yang udah ikut kelas. Semoga yang disampaikan bermanfaat ya. Nanti materinya aku kirim lewat admin aja. Teman-teman biasanya bisa dilihat teman-teman biasanya bisa lihat dari aplikasi ya, bisa di-download. Kayak gitu. Nah, ini ya, silakan. Gitu aja paling buat malam ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Boleh disimpulkan sedikit? Nah, kesimpulannya ya, tadi ada beberapa verb yang bisa diikuti gerund, ada yang bisa diikuti infinitive. Oh, aku lupa kirim feedback. Oke, sambil kirim feedback ya, silakan nih sebentar. Aku lupa ngirim link feedback sebentar ya. Tunggu teman-teman. Di feedback teman-teman boleh kasih feedback ya, apakah apa yang kurangnya gitu ya, atau misalkan mau request materi juga boleh. Sebentar, aku kirim dulu feedbacknya. Boleh tolong diisi ya teman-teman. Jadi aku tahu tuh apa yang masih kurang dan apa yang mau teman-teman request ya sebagai materi selanjutnya. Oke, sekian teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah ikut kelas. Semoga yang bermanfaat. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat.